Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, dan kita masuk pada poin ke-9, beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca hadisnya. An Abdullah ibn Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzu wal kaisu, rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu itu terjadi atas takdir Allah azza wa jalla, hingga kelemahan dan kecerdasan seseorang juga, semua karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini salah satu dasar tentang beriman seorang muslim kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa segala sesuatu itu sudah dicatat dan ditakdirkan Allah azza wa jalla. Di dalam surah Al-Hadid ayat 22, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah berfirman, tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian, kecuali semua sudah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah sangat mudah sekali. Kenapa demikian? Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Lihat bagaimana ayat ini mengajarkan kepada kita tentang beriman dengan takdir Allah azza wa jalla, bahwa segala sesuatu itu sudah dicatat. Artinya kalau segala sesuatu sudah dicatat, lalu buat apa seseorang harus sedih atau bahagia berlebihan? Karena semua sudah dicatat. Miskin dicatat, kaya juga sudah dicatat, cerdas ya dicatat, bodoh juga ya dicatat. Semua sudah tercatat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan bahwa
beriman kepada takdir itu harus melalui 4 proses. Beriman dengan takdir itu harus melalui 4 proses. Pertama, meyakini dengan keyakinan yang penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan yang telah, yang sedang, bahkan yang akan datang. Bahkan sesuatu yang mustahil terjadi, kalau Allah kehendaki terjadi, Allah tahu. Kemudian yang kedua, sebagian pengetahuan Allah Subhanahu wa taala Allah catat di satu buku yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Makanya ada hadis yang mengatakan innallaha kataba maqadira kulla khalaiq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala sesuatu tentang makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagian pengetahuannya di Lauhil Mahfuz, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang telah dicatatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Kemudian yang terakhir, setelah kita tahu bahwa Allah Maha mengetahui, kemudian pengetahuan, sebagian pengetahuannya dicatat, dan Allah ciptakan apa yang dicatat, maka tidak mungkin ciptaan itu ketika Allah ciptakan kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak maka terjadi, walaupun kita tidak berkehendak, tetapi apa yang kita kehendaki belum tentu terjadi kalau Allah tidak berkehendak. Itulah yang disebut dengan rukun takdir. Saya ulangi, rukun takdir itu pertama ilmu, kita meyakini Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua al-kitabah, sebagian ilmu Allah catat di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ketiga al-khalq, apa yang sudah dicatat mulai Allah ciptakan satu persatu. Kemudian yang keempat al-masyiatu, ketika Allah menciptakan makhluknya tidak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman dengan takdir ini adalah bagian daripada rukun iman. Karena di antara rukun iman yang 6 itu salah satunya antu minabil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman dengan takdir, walaupun takdir itu bersifat baik ataupun bersifat buruk. Kita harus meyakini bahwa semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa faedahnya? Kenapa seorang muslim itu harus beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Satu, ar-ridha wal yakin bil iwadhi. Dengan yakinnya kita dengan takdir Allah Azza wa Jalla akan melahirkan redha dan keyakinan bahwa segala sesuatu ada gantinya. Segala sesuatu ada gantinya. Contoh umpamanya, ibu dapat musibah, anak ibu meninggal dan dia belum balik. Kalau ibu yakin bahwa ini sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak anak yang meninggal itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat sebagai gantinya, maka pasti kita akan redha. Kita akan ikhlas dengan kepergiannya, karena yakin bahwa Allah akan mengganti yang jauh lebih baik lagi. Makanya ada kaidah yang mengatakan man taraka syai'an lillahi
awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti sesuatu itu. Ini yang pertama. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu anha saat meninggal suaminya Abu Salamah, Nabi SAW mengajarkan doa kepada Ummu Salamah. Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma hjurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Sesungguhnya semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan ganjaran akan musibah yang menimpaku. Ya Allah, gantilah musibah ini dengan yang jauh lebih baik lagi. Ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha ditinggal mati suaminya Abu Salamah, kemudian dia berdoa dengan doa yang diajarkan Rasul, dan dia mengikhlaskan kepergian suaminya, maka Allah ganti dengan yang lebih baik suaminya. Kenapa? Karena setelahnya Ummu Salamah dilamar Nabi, dan Nabi jauh lebih baik daripada Abu Salamah. Ini yang pertama. Yang kedua, beriman dengan takdir itu insyirahus sadri, bisa melapangkan dada, bisa melapangkan dada. Seperti ayat yang tadi saya baca, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kamu jangan terlampau sedih terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bahagia terhadap apa yang Allah berikan kepadamu, karena semua sudah ditakdirkan Allah Azza wa Jalla. Jadi tenang hatinya. Kalau seandainya hari ini Allah berikan nikmat kepada kita, tidak terlampau sedih, tidak terlampau senang. Kenapa? Karena sudah ditakdirkan nikmat itu datang kepada kita. Tapi kalau kita mendapatkan musibah, tidak terlalu sedih, karena musibah itu sudah dicatat di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Selesai. Tenang hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullu yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan, tidaklah musibah menimpa kita kecuali semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, beriman kepada takdir itu al-husul alal ajril kabir, akan mendapatkan pahala besar. Sebagaimana Allah mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit ketakutan, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, kekurangan buah-buahan. Tapi berbahagialah orang-orang yang sabar, orang-orang yang apabila ditimpa musibah kepada mereka, mereka mengatakan semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lihat balasannya, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim. Maka orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan salawat dari Allah, salawat dari Rabb mereka. Dan salawat dari Allah itu artinya mendapatkan pujian. Kita dipuji oleh Allah di hadapan makhluk yang ada di langit sana. Cukup sampai di sini? Tidak. Wa rahmah, dan Allah akan turunkan rahmatnya kepadanya. Cukup sampai di sini? Tidak. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk Allah. Lihat, orang yang yakin dengan takdir itu akan mendapatkan pahala besar. Kemudian yang keempat, orang yang yakin dengan takdir itu ghina nafsi, jiwanya akan merasa kaya walaupun hartanya tidak banyak, walaupun hidupnya pas-pasan, walaupun rumahnya ngontrak, walaupun kerjanya serabutan. Tapi kalau hatinya kaya,
maka hidupnya akan tenang, dan itu buah daripada beriman dengan takdir. Makanya Nabi SAW menasihati Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah satu nasihatnya apa? Irda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Redolah wahai Abu Hurairah dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya dari semua orang kaya di tengah-tengah manusia. Karena hakikat kekayaan itu bukan harta, tapi hakikat kekayaan itu adalah hati. Makanya sing saya contohkan, ada orang kaya, kaya sakaya-kayanya, rumahnya gedung, kendaraannya bagus, kerjaannya oke, gajinya tinggi, tapi hatinya tidak pernah tenang. Bahkan di daerah Sekupang itu ada kasus gitu ya, orang kaya suaminya mau bunuh istrinya, padahal istrinya kerja bagus, gaji tinggi, suaminya juga dokter, kerja bagus gitu ya, gaji tinggi. Itu pernah itu mau dibunuh istrinya, entah masalah apa. Cuman saya dengar kasusnya saja. Coba bayangkan, kurang apa hidup dunia dia, rumah bagus, kendaraan bagus, kenapa kemudian mau dibunuh pula istrinya? Menunjukkan apa? Hatinya tidak kaya, tidak tenang. Makanya rumah sekaya itu tidak ada tumanina sama sekali. Harusnya kalau memang kekayaan itu yang menyumbangkan kebahagiaan, orang yang kayak gitu harusnya samawa hidupnya kan, Bu. Kenapa kemudian bertengkar sampai harus mau membunuh pasangannya pula? Naudzubillah. Ya. Kemudian yang nomor 5, adamul khauf. Orang yang yakin dengan takdir Allah Azza wa Jalla itu hidupnya tidak akan pernah takut. Hidupnya tidak akan pernah takut, walaupun dia diancam manusia sekalipun. Karena dia yakin bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Seandainya manusia semuanya datang untuk memberikan manfaat kepadamu, tapi manfaat itu tidak dicatat oleh Allah, manfaat itu tidak tercatat di Lauhil Mahfuz, maka manfaat itu tidak akan datang kepadamu. Tapi sebaliknya, satu dunia mau mencelakakan kamu, tapi kecelakaan itu tidak dicatat di Lauhil Mahfuz, engkau akan selamat. Maka satu dunia yang mencelakakan kita percuma saja, karena Allah tidak mencatat. Kita harus celaka dengan banyaknya manusia yang hendak mencelakakan kita. Dari sini hidup kita tenang, karena semua sudah dicatat. Makanya hilang rasa takutnya orang beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keenam, asyaja'atu wal iqdam. Orangnya tegar, pemberani. Kenapa? Karena semua sudah ditakdirkan. Jadi beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla itu kemudian membentuk karakter pemberani, membentuk karakter semangat hidup. Kemudian juga yang nomor 7, adamun nadami ala mafat wa tahassur ala al-madhi. Beriman dengan takdir, atau orang yang beriman dengan takdir itu, kalau dia betul-betul yakin dengan takdir, maka dia tidak akan menyesal terhadap apa yang luput bagi dia. Karena ada orang yang sedih setiap hari, Bu, gara-gara apa? Barang yang dicarinya nggak ketemu, baju yang dicarinya nggak dapat, tas yang dicarinya raib kemana, kebeli orang, sedih rasanya, nyesal. Ya. Jadi, ataupun mungkin suaminya meninggal dunia, anaknya meninggal dunia, atau orang tercinta meninggal dunia, dia tidak akan sedih, karena semua sudah ditakdirkan Allah Azza wa Jalla. Lihat Ummu Sulaim, ketika anaknya meninggal dunia, tiba-tiba keluarganya menangis marah dia.
dan mengatakan siapapun yang menangis di rumah ini keluar. Tidak ada yang boleh menangis karena kematian putraku, katanya. Dan tidak boleh salah seorang di antara kalian memberitahu kematian putranya kepada suamiku Abu Talha. Ketika Abu Talha datang dari safar, rupanya Ummu Sulaim itu sudah memandikan anaknya yang sudah mati itu. Kemudian ditidurkan di tempat tidur yang biasa dia tidur di situ, seolah-olah dia tidak sedang mati, dia sedang tidur. Ketika Abu Talha datang, yang namanya bapak datang dari safar, kadang-kadang ditanyakan anaknya dulu kan, Bu, ibunya terakhir, mana anak, gitu ya. Rupanya Ummu Sulaim mengatakan jangan diganggu, anakmu sedang tidur. Akhirnya kemudian Ummu Sulaim pun memasakkan masakan yang lezat. Dia pun berdandan dengan dandan yang cantik, dia gauli suaminya dengan baik. Baru kemudian suaminya sudah lelah, letihnya hilang sedikit demi sedikit karena sudah istirahat. Sepertiga malam baru dibangunkan Ummu Sulaim dan mengatakan, "Bang," mungkin bahasa kitanya, "bagaimana kalau ada tetangga nitipkan barang kepada kita? Lah yang nitip itu mau ngambil barang, kita kasih nggak itu titipannya?" Kata Abu Talha, "Ya kasih lah, itu kan barang orang." "Begini Bang, anak kita kan titipan Allah. Bagaimana kalau Allah mau mengambilnya? Abang ikhlas?" Kaget dia. Ya, akhirnya kemudian dia mau marah gimana kan itu, karena sudah terlampau baik Ummu Sulaim istrinya kepada dia kan. Tapi kemudian keduanya datang kepada Nabi SAW dan Rasul mendoakan keduanya. Syahidnya di sini bagaimana ketegaran Ummu Sulaim ketika anaknya meninggal. Itulah buah daripada apa? Buah daripada beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla, tegar dia. Kemudian yang nomor 8, annal khirata fi makhtarahu Allah faqad yuqaddar 'alal mu'min musibah fayahzan wa la yadri kam minal masalih al-'azimah allati tahsulu lahu bisababiha wa kam sarafa anhu min syururin wal aqsu kadzalik. Bahwa kebaikan, annal khirata, bahwa kebaikan itu terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala pilih, itu semua tidak lepas daripada takdir. Begitu juga keburukan yang menimpa dia itu juga tidak lepas daripada takdir. Maka jangan pernah menganggap kebaikan itu baik, jangan pernah menganggap keburukan itu buruk. Boleh jadi di balik keburukan itu ada kebaikan, di balik kebaikan pula ada keburukan, kita tidak tahu. Makanya Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kita anggap buruk itu baik pula di hadapan Allah. Ingat Bu, kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Kisah Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan Baitul Maqdis itu ketika bayi mau dicekik atau mau dibunuh sama bapaknya tuh. Alasannya apa? Karena ketika itu ayahnya membunuh salah satu pemimpin kerajaan. Kemudian dia pun disuruh kabur, sebab kalau tidak dia akan dibunuh. Akhirnya dia kabur bersama istri yang sedang hamil tuh. Allah takdirkan melahirkan di tengah jalan. Anaknya itulah Salahuddin Al-Ayyubi itu. Ketika dia menangis karena takut ketahuan, maka ayahnya mengatakan kepada ibunya Salahuddin, "Diamkan anakmu atau kubunuh anakmu," katanya. Tapi kemudian akhirnya tidak jadi dibunuh. Kemudian akhirnya dirawat dengan baik, belakangan jadi jenderal perang. Dan belakangan pula dia yang memerdekakan Baitul Maqdis setelah Umar Ibn Khattab. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Coba, terkadang sesuatu yang dianggap buruk ternyata dia pula kebaikan. Jadi jangan sesuatu itu menganggap buruk itu buruk. Terkadang memandang itu buruk, rupanya di balik keburukan itu ada kebaikan. Kemudian yang nomor 8, nomor 9, an-najatu minan nar. Bahwa beriman dengan takdir adalah jalan untuk menghindar dirikan kita dari api neraka. Karena Nabi SAW mengatakan, "Lau anna Allaha uzziba ahlas samawati wa ahlal ardi
adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum walau rahimahum kanat rahmatu khairan lahum min a'malihim. Kalau sekiranya Allah mengazab penduduk langit dan penduduk bumi, Allah akan mengazab mereka dan Dia tidak pernah zalim. Dan kalau seandainya Allah memberikan rahmat kepada mereka, maka rahmat yang diberikan kepada mereka lebih baik dibandingkan amalan mereka. Orang yang percaya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang itu akan dihindarkan dari api neraka. Karena di ujung hadis Rasul mengatakan, walau mutta ala ghairi hadha la dakhalta. Kalau seandainya engkau mati, maksudnya tidak yakin dengan takdir, engkau akan dakhaltan nar, akan masuk neraka. Makna mafhum kebalikannya, kalau engkau mati dan beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan masuk surga. Di sini menunjukkan bahwa beriman dengan takdir salah satu jalan supaya kita selamat dari api neraka. Kemudian yang nomor 10, orang yang yakin dengan takdir itu zihabul hammi wal ghammi wal hazan. Hidupnya tidak akan rungsek, bahasa kitanya, tidak akan sedih, tidak akan stres, tidak akan bingung. Pokoknya hidupnya happy-happy saja, hidupnya senang-senang saja. Kenapa? Karena semua sudah ditakdirkan. Lalu apa yang harus dipikirkan? Kalau hari ini kita kedapat musibah, ngapain sedih, sudah takdirnya. Hari ini kita jatuh, sudah takdirnya jatuh. Lalu apa yang ditangiskan? Hari ini saya dapat uang banyak, ngapain terlampau bangga sehingga sombong, semua sudah ditakdirkan. Sehingga beriman kepada takdir itu, kalau yakin akan menutup semua celah pintu kejahatan. Orang kalau yakin dengan takdir itu akan menutup semua celah pintu kejahatan. Orang mencuri tidak akan mencuri, orang merampok tidak akan merampok, orang korupsi tidak akan koruptor, orang koruptor tidak akan korupsi. Tidak akan ada orang berbuat curang. Sebab buat apa seseorang itu mencuri, toh juga rizkinya hari itu sudah ditentukan. Buat apa merampok, rizkinya sudah ditentukan. Buat apa korupsi, rizkinya sudah ditentukan. Sehebat apapun kita merampok, mencuri, korupsi, kalau takdir rizkinya segitu, ya segitu saja. Maka mendingan yakin dengan takdir, redha dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, itu selamat kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih bagus, masih bagus ya. Itulah di antara 10 faedah beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kembali kepada hadis Nabi SAW di sini. Dari Abdullah ibn Amr, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, segala sesuatu itu terjadi dengan takdirnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu terjadi karena takdir Allah azza wa jalla. Kemudian Rasul mengatakan, hatta al-ajzu wal kais, sampai kepada masalah kelemahan, sampai kepada masalah kecerdasan, itu semua sudah ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat al-ajzu, maksudnya al-ajzu di sini artinya lemah dari ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Lemah dari ketaatan. Lemah dengan malas itu beda, Bu. Lemah dengan malas itu beda. Makanya kita berlindung dari kelemahan dan kemalasan, kan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung darimu dari kelemahan dan kemalasan. Maksudnya gimana? Apa bedanya malas dengan lemah? Ya. Kalau lemah itu keinginannya kuat tapi tidak bisa dilakukan. Kalau malas itu punya keinginan dan dia bisa melakukannya tapi tidak melakukan. Contoh, datang azan, anggaplah azan asar nanti, ibu atau yang lain lah, seseorang kena serangan jantung, stroke lah, ya, ada seseorang stroke. Orang stroke ini, Bu, dia kepengen ke masjid, karena sebelum stroke memang dia suka ke masjid.
Dia pengen ke masjid, cuman karena badannya lemah, tidak sanggup untuk ke masjid, maka tidak bisa berangkat ke masjid. Itulah namanya lemah. Dia hanya angan-angannya kuat tapi tidak bisa melakukan. Beda dengan malas. Kalau malas itu kakinya bisa dilangkahkan ke masjid dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Tapi karena malasnya dia tidak mau berangkat ke masjid. Tapi dua-duanya juga sudah ditakdirkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik orang lemah, orang malas, itu semua sudah ditakdirkan. Termasuk juga al-kayis. Kayis itu artinya cerdas. Kata Nabi SAW, al-kayisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang selalu introspeksi diri dan beramal untuk kematiannya. Itulah orang cerdas. Dia tidak mungkin menghilangkan waktunya begitu saja. Orang cerdas itu pasti akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena ada kehidupan, dia tahu ada kehidupan setelah kematian dan dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi baik lemah, baik cerdas, semua di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Supaya kalau kemudian keyakinan takdir kuat, orang yang cerdas tidak sombong dengan kecerdasannya, orang yang lemah tidak merasa kecil dengan kelemahannya, karena dua-duanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Kan enak kalau gitu tuh. Ya. Kalau beriman dengan takdir itu enak sebenarnya hidupnya. Orang yang tidak beriman dengan takdir itulah yang selalu tasahud. Tasahud itu artinya mengkritik Allah. Allah disalahkan. Seolah-olah musibah yang Allah timpakan kepada kita itu disamakan dengan azabnya. Tidak berpikir bahwa boleh jadi musibah itu bentuk sayang Allah kepada kita kan. Tapi orang-orang yang beriman dengan takdir, maka ketika ditimpa musibah dia akan berusaha untuk sabar, ya, karena semua datang dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada, dan semua ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini pengarang kitab ini dalam syarahnya kita baca sedikit. Hadis ini mengandung suatu pokok landasan agung yang termasuk dalam jajaran rukun iman yang 6, yaitu beriman kepada takdir yang baik atau takdir yang buruk, yang manis dan yang pahit, yang umum dan yang khusus, yang telah berlalu maupun yang akan datang. Semua sudah dicatat dalam takdir Allah. Supaya seorang hamba tahu bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, dan bahwa Allah mengetahui seluruh amalan yang dilakukan seorang hamba, yang baik ataupun yang buruk. Allah pun mengetahui seluruh urusan dan keadaan manusia, dan Allah menulis segala sesuatu di Lauhil Mahfuz. Sebagaimana Allah mengatakan, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardi, inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'alallahi yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui segala yang ada di langit dan yang ada di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauhil Mahfuz. Sungguh yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita harus yakin dengan takdir. Yakin dengan takdir. Tetapi Bu, jangan berdalil dengan takdir untuk sebuah kemaksiatan. Nah, ini catatan. Jangan kemudian berdalil dengan takdir untuk melegalkan kemaksiatan. Contoh, orang terkena virus LGBT, ya. Nah, virus LGBT, Bu. Apa kata orang yang LGBT ini? Oh, dinasihati, tobatlah. Kamu ini melakukan perbuatan kaum Sodom, kaumnya Nuh, nanti diazab, ya. Apa kata dia? Gimana ya? Mungkin Allah sudah takdirkan saya LGBT. Nanti kalau Allah takdirkan saya tidak LGBT, insya Allah tidak akan LGBT, katanya. Tidak bisa melegalkan maksiat dengan takdir itu. Kenapa? Karena Allah menciptakan keburukan sebagaimana Allah menciptakan kebaikan. Tapi Allah menyuruh kebaikan dan Allah tidak pernah menyuruh keburukan. Walaupun dua-duanya ciptaan Allah. Yang baik ciptaan Allah, yang buruk ciptaan Allah. Iblis ciptaan siapa?
ciptaan Allah. Iblis bagus atau tidak? Tidak bagus, tetap Allah ciptakan. Ya. Malaikat Allah ciptakan baik. Jadi Allah menciptakan yang buruk, Allah menciptakan yang baik. Dua-duanya Allah yang ciptakan, tapi yang baik Allah perintahkan, yang buruk Allah menyuruh kita meninggalkannya. Makanya jangan pernah melegalkan sebuah kemaksiatan dengan takdir. Karena dahulu ada perdebatan antara Nabi Musa dengan Nabi Adam. Kata Nabi Musa, wahai Adam, gara-gara kamu kau makan buah larangan, akhirnya kami anak cucumu lah yang merasakan hidup di dunia panah, di dunia yang terhina ini. Coba kamu tak makan buah larangan, kami sudah enak di sorga, kata Nabi Musa. Kata Nabi Adam, janganlah berkata seperti itu, wahai Musa. Saya ingin tanya satu hal. Karena engkau adalah kalimur Rahman, Nabi yang suka diajak berdialog dengan Allah. Saya ingin tanya, ada enggak di Tauratmu yang mengatakan kalimat kemudian Adam bermaksiat dan akhirnya dikeluarkan dari sorga? Kata Musa, ada. Kalau ada, salahkan Tauratmu. Kenapa? Karena Tauratmu lebih dulu dicatat dibandingkan Allah menciptakan aku, katanya. Lihat, tidak boleh berdalil dengan takdir. Ini kan Nabi Musa menyandarkan takdir kepada, gara-gara engkau wahai Adam, itu kan namanya menyandarkan takdir. Tapi Adam berhasil mematahkan hujah Nabi Musa. Kata Adam, kamu jangan salahkan aku, salahkan kitabmu. Coba dalam kitabmu tidak ada kalimat Adam bermaksiat kemudian turun dari dunia, dari sorga ke dunia. Mungkin saya tetap di sorga. Gara-gara dicatat itulah akhirnya aku jadi turun ke sorga. Karena pencatatan lebih dulu daripada penciptaan aku, katanya. Jadi tidak benar, ya, berdalil dengan kemaksiatan kemudian mengatakan ini sudah takdir. Tidak. Manusia itu diberikan otak, diberikan mata, diberikan telinga, diberikan mulut, diberikan tangan, kaki, semua untuk memandang mana yang hak dan mana yang batil. Kita bisa kok. Pamannya ada satu api, satu air, suruh pegang. Ya nggak mungkin lah orang pegang api, pasti pegang air. Artinya manusia itu punya kehendak. Bukan dipaksa Allah. Harus jadi LGBT. Tidak ada manusia dipaksa itu. Manusia itu punya kehendak. Tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya jangan pernah melegalkan maksiat dan disandarkan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara keterangan. Tapi di sini ada catatan juga. Ketika para sahabat datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, wahai Rasul, kalau semua orang sudah ditakdirkan yang masuk neraka, yang sorga masuk sorga, lalu buat apa kita beramal? Kalau catatannya nanti masuk neraka, masuk juga neraka. Lelah letilah kami beramal, ujung-ujung masuk neraka, katanya. Ya sudahlah, kita patokannya dengan takdir Allah sajalah. Maka Rasul mengatakan, jangan seperti itu. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian, semuanya akan dimudahkan menuju takdir yang telah ditentukan baginya. Tidak usahlah berpikir terlampau jauh. Kalau kita sudah ditakdirkan ngapain begini, nggak perlu. Sudah, kita ini beramal saja. Karena catatan takdir pun kita tidak tahu, kan? Apa ibu tahu catatan takdir ibu? Kan nggak tahu. Saya, ibu, siapapun tidak tahu catatan takdirnya. Karena kita tidak tahu catatan takdir itu apa, kita berusaha supaya menjadi orang yang soleh dan soleh. Boleh jadi dengan usaha kita itu Allah merubah takdir kita. Bukankah Rasul yang mengatakan la yaruddul qada illa doa? Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang menambah umur kecuali silaturahim. Walaupun sebagian orang mengatakan maksudnya di sini dalam catatan malaikat, gitu ya. Tapi kita bisa katakan di sini bahwa beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah keindahan bagi orang yang hidup di dunia. Dan orang yang tidak yakin dengan takdir Allah itu sebuah kesengsaraan. Nanti kalau melihat orang itu aneh-aneh dia. Kenapa si anu begini, kenapa aku begini? Kenapa si anu begitu, kenapa aku begini? Kenapa rumah si anu bagus, kenapa rumah saya jelek? Kenapa begini, kenapa? Akhirnya membanding-bandingkan. Tapi orang yang yakin dengan takdir tidak mungkin membanding-bandingkan. Ya. Tapi justru orang yang yakin dengan takdir pasti kalaupun harus membandingkan, dia akan membandingkan kepada yang lebih bawah dibandingkan dia.
supaya lebih bisa bersyukur. Alhamdulillah saya punya rumah, tetangga tidak punya. Ya, jadi itu yang dipahami tentang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan sebelum saya tutup. Kalau ada yang bertanya silakan. Kita kan maunya takdirnya baik ya. Gimana caranya? Gimana? Kita maunya kan takdirnya kan takdir yang baik. Iya. Ini ada pertanyaan, maunya kita kan semua takdirnya baik, tapi kemudian setelah di akhirat masuk neraka pula. Sebenarnya jangan menghayal. Kalimat itu kalimat menghayal. Karena Rasul tidak pernah membicarakan soal hasil. Tapi Rasul itu selalu membicarakan soal proses. Hasilnya orang masuk surga, hasilnya orang masuk neraka kita tidak tahu. Tidak usahlah mikir hasil. Proses saja menuju hasil itu. Mencari sebab. Makanya kemudian ketika Nabi SAW kemudian ditanya para sahabat Rasul, kalau takdir kami sudah masuk neraka, ngapain beramal katanya. Maka Rasul mengatakan, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kemudian Rasul membacakan ayat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang a'ta memberi, wattaqa karena Allah, ya, kemudian wa saddaqa bil husna membenarkan adanya surga, fasanuyassiruhu lil yusra. Di sini syahidnya, maka jalannya sudah dimudahkan, Allah mudahkan lagi. Maksudnya jalan ke surga sudah mudah, Allah mudahkan lagi tadi. Karena namanya amalan itu akan melahirkan amal yang lain, sama dengan dosa melahirkan dosa yang lainnya. Ibu kalau rajin sholat wajib pasti akan bisa melakukan sholat rawatib. Kalau sudah rajin sholat rawatib nanti bisa melakukan duha. Kalau sudah duha nanti bisa melahirkan sholat malam. Begitulah amal soleh akan melahirkan amal soleh yang lainnya, sampai akhirnya dia ditutup dengan amal soleh yang terakhir itu. Begitu juga dosa. Dosa itu bisa melahirkan dosa yang lainnya. Boleh jadi akhirnya ditutup dengan dosa yang terakhir yang ia lahirkan dari dosa itu. Makanya nggak perlu kita bertanya soal ghayah, ya, soal akhir, tapi perhatikanlah prosesnya. Yang penting kita beramal, nanti dengan itu Allah mudahkan kita. Wallahu a'lam. Ya, kalau nggak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.